Ketika Halimah telah bersiap mendengarkan, aku mulai bercerita. Tetapi untukmu, demi keutuhan kisah, aku akan mundur agak jauh ke belakang. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Abdul Muthalib, pemuka Bani Hashim, baru-baru ini menemukan sumur legendaris yang kian lama kian terasa sebagai cerita rakyat semata. Sebuah mitos, sesuatu yang agung yang menyatukan kami dengan pendahulu kami, Hajar dan Ismail, tetapi hilang di telan zaman, lenyap dalam satu titik entah berantah di antara kami. Zam-Zam. Keberhasilan yang ironis oleh sebab sensitivitasnya menyoal jumlah anak lelaki, kini terusik lagi. Bukankah dia satu di antara sejuta kemungkinan yang dipilih Tuhan pemilik Ka'bah untuk menemukan sumur yang telah lama hilang, menemukan sumber kehidupan yang tak ada habisnya? Derajat surgawi itu mengapa tak dibarengi keberkahan oleh sejumlah anak lelaki tangguh yang kelak akan jadi prajurit perang yang dikdaya, atau penyair kenamaan yang menebas segenap palung hati dengan syairnya? Karena itu dia bernazar persis di muka Ka'bah, jika aku memiliki 10 anak lelaki, akan kukorbankan salah satunya kepadamu. Bertahun-tahun kemudian, harapan itu tergenapi dengan kelahiran Abdullah sebagai anak ke-10, seorang bungsu yang rupawan. Abdul Muthalib ini berhadapan dengan sumpahnya sendiri, nazar yang ia gemakan demi menebus kegetiran hati. Ia harus menuntaskan nazarnya, atau kehormatannya akan dicerca. Karena itu, ia mengundi anak-anaknya di dalam Ka'bah. Siapa yang berani menolak? Padahal hati sama-sama tahu kalau mereka sama-sama enggan. Abdullah, nama itu keluar, dan Abdul Muthalib memandangi anak lelakinya yang rupawan itu, Yusufnya Mekah, permata hatinya. Sanggupkah Abdul Muthalib menuntaskan niatnya? Syukurlah, dia tidak perlu, kendati harus, dan ia tidak mau menyembelih anaknya. Gelombang protes dari istri dan sanak familinya meruntuhkan tekad itu. Sebuah usul dia terima. Lebih baik kita konsultasikan masalah ini kepada seorang perempuan bijak di Yastrib sana. Tapi perempuan bijak itu sedang tidak ada di Yastrib. Ia tengah berada di Khaybar. Karena itu, Abdul Muthalib yang ditemani 3 orang putranya bergerak meninggalkan Yastrib menuju tanah Khaybar. Datanglah kepadaku besok pagi. Demikian ujar sang perempuan bijak kepada rombongan dari Mekah itu. Aku akan meminta petunjuk kepada roh-roh leluhur terlebih dahulu. Dan mereka pamit mundur demi menunggu putusan macam apa yang akan diilhamkan roh-roh itu kepada mereka. Pertukaran. Sesederhana itu ternyata. Hai engkau, hai Halimah.
Undilah antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika anak panah mengarah kepada Abdullah, tambahlah 10 ekor unta. Undi lagi. Jika anak panah masih mengarah kepada Abdullah, tambahkan lagi 10 ekor. Begitu seterusnya hingga anak panah itu mengarah kepada unta. Prosesi itu menjadi pusat perhatian Mekah. Bagaimana tidak? Yang ayah seorang pemimpin terkemuka, lelaki pilihan. Yang anak rupawan dalam kematangan usia. Sekali anak panah itu mengarah pada Abdullah. 2 kali masih ke arah sana. 3 kali tak berubah. 4 kali masih juga sama. 5 kali juga demikian. 6 kali, 7 kali, 8 kali. Kapan kiranya akan berhenti? 9 kali. Masih Abdullah. 10 kali. Anak panah itu jatuh beriring sorot pandang penantian. Seperti menunggu keputusan sidang pemuka suku. Dan tanpa diduga, anak panah itu untuk pertama kalinya mengarah kepada unta-unta. 100, ujar Abdul Muttalib, menghitung jumlah unta yang harus ia sembelih. Sebagai ungkapan syukur, lelaki itu mencarikan istri untuk anaknya itu, yang berumur 24 tahun, cemerlang seumpama gemintang pada malam paling gelap, teduh nan lembut, seumpama purnama tengah bulan. Dan di antara semua perempuan Mekah yang bisa ia pilih, ia memilihku, Aminah putri Wahab, pemimpin Bani Zuhrah. Kekerabatan yang sekali lagi dipertemukan. Karena Zuhrah, leluhur kami adalah saudara Qusay, sama-sama putra Kilab bin Murrah dari istrinya Fatimah binti Sa'id. Dari pernikahan Qusay dengan Hubayyah binti Hulail al-Khuzai, lahirlah salah satunya Abdul Manaf. Dan dari pernikahan Abdul Manaf dengan Atikah binti Burrah, Abdul Manaf memiliki 4 orang istri. Lahirlah salah satunya Hashim. Dan dari Salma binti Amr, satu dari 4 orang istri Hashim, lahirlah Syaibah, yang kemudian lebih dikenal sebagai Abdul Muttalib. Dari pernikahannya dengan Fatimah binti Amrlah, satu dari 5 istrinya, lahir Zubair Abu Talib. 5 anak perempuan, Ummu Hakim, Atikah, Umaymah, Arwa, Barrah, dan Abdullah. Pernikahan yang dinantikan ini pun digelar. Dan segera sekali lagi, kami menjadi pusat perhatian Mekah. Lihatlah, yang lelaki lentera Mekah, yang perempuan mawar nan suci, dari nasab dan kedudukan terbaik. Dengan hati murni, lembut dan bersih. Sejujurnya, aku tidak tahu siapa yang lebih beruntung mendapatkan siapa. Orang-orang mengagumi kecantikan dan keterjagaanku, ketertutupanku dalam duniaku, kesucianku. Sedang sebagian lagi mengagumi pesona cahaya yang memancar demikian lembut dan purnama dari wajahnya, wajah Abdullah.
membuat gadis-gadis jatuh hati, membuat mereka patah hati pada hari pernikahan kami. Betapa hari-hari membahagiakan itu memabukkan, membuat lupa daratan, membuat segalanya seolah-olah akan berlangsung selamanya. Dan keputusan mendesak itu, seolah segalanya tak bisa ditunda barang beberapa hari, beberapa jam, mengejutkanku, mengejutkan kami. Abdullah harus ikut salah satu kafilah dagang menuju Palestina dan Syam. Kafilah itu telah siaga. Suamiku mesti bergegas. Aku menahan getir dalam hati, menguatkan waktu yang akan menjadi panjang. Betapa hati kami yang baru saja bertaut mesti terpisah ruang dan waktu. Dan aku mendapati suamiku dalam rombongan dagang itu, kian lama kian menjauh, untuk kemudian lenyap di telan gurun. Lenyap, sebenar-benarnya lenyap. Halimah, ujarku melanjutkan. Aku tidak tahu bahwa aku hamil. Demi Allah, aku merasa perutku ringan, tapi haidku terhenti. Kemudian datanglah mimpi itu. Seseorang menghampiriku dan berkata, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Jika engkau melahirkannya, ucapkan, aku meminta perlindungan untuknya kepada Allah yang Maha Esa dari keburukan semua pendengki. Dan beri nama dia Muhammad, karena kelak ia akan terpuji. Pada saat yang kurang lebih sama, suatu ancaman meneror Mekah. Abraha, gubernur Yaman, yang kesal oleh sebab gereja mewahnya di Syan'a dilecehkan seorang dari Bani Kinanah, kini telah tiba di Mughamis. Pasukan itu telah berjalan ke arah timur laut dari Aksum, dengan Abraha di barisan terdepan menunggangi gajahnya, bersenjatai dengan lengkap, menyeberang dan berbelok ke arah barat daya menuju Syan'a, lalu bergerak terus di pinggiran Laut Merah hingga tiba di Mughamis. Beberapa suku Arab di utara Syan'a telah berusaha menghalangi perjalanan militer mereka, tetapi pasukan Abraha terlalu dikdaya. Mereka meringkus Nufail dari suku Kats'am, memaksanya menjadi penunjuk jalan. Ketika mereka tiba di Taif, orang-orang Saqif mendatangi Abraha, menjelaskan bahwa mereka masih jauh dari Mekah, dari bangunan yang akan mereka hancurkan itu, dan demi memuluskan niat, demi mengamankan kuil Al-Latta, mereka memberi pasukan Abraha seorang penunjuk jalan yang meninggal di Mughamis. Abraha melakukan dua hal sementara mereka beristirahat di Mughamis. Pertama, mengirim pasukan berkuda ke pinggiran Mekah yang menjarah apapun yang mereka temui di jalan, termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib. Dan kedua, mengirim utusan untuk menemui pemimpin Mekah demi menyampaikan, saya Abraha tidak datang untuk perang, melainkan semata-mata ingin merobohkan Ka'bah. Para pemuka Quraisy mengadakan rapat mendadak Dewan Perang, dan mereka sepakat bahwa akan percuma untuk melawan musuh. Tetapi
Ka'bah ini, rumah suci warisan Ibrahim ini, bagaimana? Ketika utusan Abraha datang dan meminta Quraisy mengirimkan pemimpinnya untuk bertemu dengan Abraha, mereka menunjuk Abdul Muthalib. Mertuaku itu pergi bersama anak sulungnya, Haris. Tetapi ketika Abraha memberikan penawaran perihal apa yang dia minta, Abdul Muthalib menjawab, "Kembalikan 200 untaku yang telah pasukanmu rampas." Abraha mendengus. "Itu saja? Kau lebih peduli pada unta-untamu ketimbang bangunan sucimu?" "Aku," jawab Abdul Muthalib, "adalah pemimpin unta-unta itu. Sedangkan Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Ketika segerombolan burung misterius menyerbu pasukan itu, menghujani mereka dengan bebatuan panas membara, membuat mereka jatuh terkapar dan mati mengenaskan. Naufal dari suku Kats'am telah melarikan diri ke Mekah, dan demi mengekspresikan ketakjubannya akan semua kodrat wilayah itu, ia menjuluki kami, orang-orang Quraisy, sebagai keluarga Tuhan. Kejadian-kejadian ini tentu tidak terjadi secara kebetulan, acak dan spontan tanpa jalin kelindan. Alih-alih itu, sebagaimana bisikan dalam mimpi itu, anakku tentu dipersiapkan untuk sesuatu yang amat besar, barangkali yang lebih masif daripada Zam-Zam. Lalu datanglah kabar itu. Abdullah dalam perjalanan pulangnya dari Palestina dan Syam jatuh sakit dan beristirahat sejenak di Yathrib, di rumah neneknya, Bani Adi bin An-Najjar dari suku Khazraj. Sebulan penuh ia di sana demi mendapati kesehatannya kian hari kian memburuk. Abdul Muthalib mengirim putra sulungnya ke Yathrib untuk menjemput dan membawanya pulang, agar kami bisa merawatnya di tengah-tengah kami. Tetapi ketika beberapa hari kemudian aku mendapati kakak iparku itu berjalan sendirian, taulah aku sesuatu yang buruk telah terjadi, dan hatiku seperti dihunjam ribuan anak panah. Aminah, bersabarlah. Tapi aku kadung menangis dan meratap, menggemakan kesedihan itu ke kaki gunung Abu Kubais, ke lembah Mekah, kepada kafilah dagang yang berjemur di mentari gurun. Ya Tuhan, Dika baru berumur 25 tahun. Kini hanya bersisa aku, bayiku dan Barakah, budak Afrika milik Abdullah. Juga 5 ekor unta dan sekumpulan kambing. Tetapi keanehan itu belum mau berhenti. Cahaya ajaib ini yang memancar sedemikian rupa dari tubuhku bersumber dari mana lagi kalau tidak dari si jabang bayi? Cahaya yang pada suatu hari memancar cemerlang, seolah aku tak mengandung siapapun, melainkan mentari
sehingga aku dapat melihat kastil-kastil Bostra di Syam. Berkhayalkah aku? Berkhayalkah aku? Berhalusinasihkah aku oleh kesedihan? Tidak, ini terlalu jelas. Petunjuk ini terlalu terbaca. Oh, andai Abdullah masih hidup dan menyaksikan semua keajaiban ini, tentu bahagiaku bisa kubagi. Tentu rahasia ini bisa kubisikkan. Dan kami akan memandu tangga ajaib demi cahaya yang kelak akan gilang gemilang, demi petanda zaman pada sesuatu yang akan sangat akbar. Pada malam ketika kandunganku telah mencapai 9 bulan, aku dikejutkan oleh kedatangan beberapa perempuan rupawan, suci, harum semerbak. Dua di antara mereka memimpin sekumpulan yang lain. Mereka memperkenalkan diri sebagai Asia dan Maryam putri Imran. Membantuku melahirkan bayi kecil yang mesti kunamai Muhammad itu. Lantas menghilang, seolah mereka tidak pernah hadir. Sekali lagi, seberkas cahaya keluar, dan aku melihat istana-istana di Syam. Aku mengutus seseorang untuk menemui mertuaku. Sampaikan kepada kakeknya, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu, datanglah dan lihatlah bayi tersebut. Abdul Muthalib datang tak lama kemudian, memangku Muhammad dengan takzim, memandanginya penuh kasih. Aku menceritakan segala pengalaman ini kepadanya, membiarkannya membawa Muhammad kecil menuju Ka'bah demi ia doakan, demi ia bisa mengucap syukur lebih dalam. Kemudian lanjutku, sebagaimana engkau tahu, hai Halimah, engkau datang dan menjadi ibu susuan bagi anakku. Engkau kembali ketika anakku berusia 2 tahun, dan engkau merengek memintaku untuk mengizinkanmu mengasuhnya lebih lama. Permintaanmu aku kabulkan. Kan begitu? Lalu, hari ini engkau datang padaku, dan aku bertanya, mengapa engkau mengantarkannya kepadaku? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal bersamamu. Kau menjawab, ya Allah telah membesarkan anak. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Dan aku takut karena banyak kejadian terjadi padanya. Jadi aku kembalikan kepadamu seperti yang kau inginkan. Tapi aku tahu kau, hai Halimah, menyembunyikan sesuatu. Sehingga aku terus bertanya, berkatalah yang benar kepadaku.
Kau masih berusaha berkelit. Aku mendesak. Apa kau takut setan mengganggunya? Kata-kata itu mungkin tepat. Aku dapat melihatnya dalam merona wajahmu, hai Halimah. Dan separuh lega engkau menjawab. Ya. Aku tersenyum. Lalu menjelaskan. Tidak. Demi Allah. Setan tidak mendapatkan jalan untuk masuk kepadanya. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar di kemudian hari. Aku menghela nafas. Halimah terpaku, terlihat lebih tenang. Ketika dia lahir Halimah, ujarku. Bayi itu meletakkan tangannya di tanah, dengan kepala menghadap ke langit. Halimah menghela nafas lega, sekaligus kagum. Ia kini mengerti betapa keberkahan yang ia rasakan, yang bisa jadi sama mengejutkannya, seperti aku mengalami keajaiban-keajaiban itu. Bukan kebetulan, dan ia bahagia menjadi bagian dari sebuah sejarah besar. Sejarah yang aku tidak tahu persis akan seperti apa. Kini, lanjutku. Biarkan anak ini bersamaku. Dan kau pulanglah dengan tenang. Aku mengiringi perempuan Bani Sa'ad bin Bakar itu ketika ia beranjak pulang sembari membayangkan. Kapankah kiranya saat itu akan tiba? Saat ketika anak 5 tahunku ini menjadi seorang nabi, seorang raja Mekah. Adakah ia akan pergi berdagang pula sebagaimana ayahnya, ataukah ia akan menjadi penyair yang lebih hebat daripada pamannya